Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran tematik. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami. 1. Nabila Alifia Rizky, 2. Novia Putri Duani, 3. Tiara Maharani. Selanjutnya, kita akan membacakan materi yang dibacakan oleh Tiara Maharani. Pembelajaran tematik. Kata pembelajaran punya makna sebagai hubungan atau interaksi peserta didik dengan guru. Sedangkan tematik adalah asal kata dari tema yang berarti gagasan utama yang menjadi bahasa sebuah perbincangan. Lalu terdapat kata terpadu yang berarti penyatuan atau pemaduan beberapa hal sehingga terciptanya satu kesatuan yang bermakna, khususnya dalam hal pemadu atau penyatuan mata. Kedua, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema dengan memadukan beberapa mata pelajaran melalui tema sehingga dapat memberikan pengalaman yang berarti kepada peserta. Ketiga, pembelajaran tematik terpadu diterapkan di kelas 1 sampai kelas 6 SD atau MI dan PAUD pada kurikulum 2013. Sedangkan pada kurikulum 2006, KTSP diterapkan di kelas 1 sampai kelas 3 SD atau MI dan PAUD. Pembelajaran tematik adalah satu jenis pembelajaran berbasis topik atau tema yang digunakan untuk menghubungkan beberapa konsep mata pelajaran sehingga anak-anak dapat lebih mudah memahami suatu konsep karena mengajarkan beberapa mata pelajaran hanya berdasarkan satu topik atau tema. Pembelajaran tematik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep secara bermakna pada siswa. Pada pembelajaran tematik ini, peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan berpikir kritis, serta dalam proses pembelajarannya berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keaktifan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman secara langsung dan dapat menemukan berbagai jenis pengetahuan yang mereka pelajari. Pembelajaran tematik mempunyai beberapa manfaat, antara lain menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan utuh, melatih siswa untuk memahami hubungan antar mata pelajaran, memungkinkan siswa untuk memanfaatkan keterampilannya yang dikembangkan dari mempelajari keterkaitan antar mata pelajaran. Karakteristik pembelajaran tematik. 1. Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik diamati dan dikaji dan beberapa bidang studi sekaligus, tidak dari sudut pandang yang berkotak-kotak. 2. Bermakna pengajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek. Kemungkinan terbentuknya semacam jaringan antar skema yang dimiliki oleh siswa, yang pada gilirannya akan memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. 3. Autentik, pembelajaran tematik kemungkinan siswa memahami secara langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. 4. Mempelajari tematik dikembangkan dengan berdasar pada pendekatan inquiry discovery, di mana siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Jenis-jenis pembelajaran tematik. A. Penggalan. Model fragmented adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. 2. Keterhubungan. Model connected adalah model pembelajaran terpadu yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, satu topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan yang lain. 3. Pengurutan. Model sequence adalah model pembelajaran yang topik atau unit yang disusun kembali dan diurutkan sehingga bertepatan pembahasannya satu dengan yang lainnya. Misalnya, dua mata pelajaran yang berhubungan diurutkan sehingga materi pembelajaran dari keduanya dapat diajarkan secara paralel. 4. Jaringan kerja. Model network adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau diminati sehingga siswa secara langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Langkah-langkah tematik. A. Mengamati. Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan siswa untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan mencoba. Guru memfasilitasi siswa untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan, melihat, membaca, dan mendengar hal yang penting dari suatu benda atau objek. 2. Menanya. Dalam kegiatan menanya, guru membuka kesempatan secara luas kepada siswa untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca, atau dilihat.
Guru, guru perlu membimbing siswa untuk dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang concrete sehingga sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. 3. Mengumpulkan informasi atau eksperimen. Tindak lanjut dari pertanyaan adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu, siswa dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi sehingga perlu dibiasakan untuk hubungkan antara informasi satu dengan yang lain untuk mengambil kesimpulan. Keempat, mengasosiasi atau mengolah informasi. Informasi menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan pola dari keterkaitan informasi, bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan kepada yang bertentangan. 5. Mengomunikasikan. Kegiatan berikutnya adalah menulis atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosialisasikan, dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru berbagai hasil belajar siswa atau kelompok siswa tersebut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. KTSP 2006. KTSP tentang masalah informasi pendidikan yang memberikan otonomi kepada sekolah dan satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi lingkungan dan kebutuhan masing-masing. Kurikulum KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi dalam KTSP. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh guru, kepala sekolah, serta komite sekolah dan dewan pendidikan. Menurut Peraturan Pendidikan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Pasal 1 ayat 15, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang diolah dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 KPK adalah kurikulum operasional yang dilaksanakan dan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau 13 adalah kurikulum yang berlaku dalam setiap pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang sering disebut sebagai kurikulum satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2011 masuk dalam masa percobaan pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Kurikulum 2013 menyebutkan aspek penilaian, yaitu pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Dalam kurikulum 2013, terutama dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada materi bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi adalah sebagai acuan kembangkan pembelajaran, tujuan pengembangan kurikulum, dan dalam mencapai pendidikan yang utuh dengan standar yang jelas, target yang terukur, dan budaya yang akan dicapai. Kelebihan dari KTSP dan kurikulum 2012. KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan suatu pendidikan. Sedangkan kurikulum 13 menekankan pada pengembangan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap peserta didik secara menyeluruh. KTSP mendorong para guru, kepala sekolah, dan juga pihak manajemen sekolah untuk meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program pendidikan. Sedangkan kurikulum 13 menjadikan peserta didik aktif dan juga kreatif. KTSP memungkinkan setiap sekolah untuk selalu mengembangkan dan menitik beratkan kepada mata pelajaran tertentu sesuai kebutuhan peserta didik. Kurikulum 13 sebetulnya suatu pendidikan karakter dan pendidikan berpekerti yang diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Kekurangan KTSP dan kurikulum 13. KTSP kurangnya SDM yang diharapkan menjabarkan KTS pada kebanyakan kesatuan pendidikan yang akan dicapai. Dua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai pelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Tiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. 4. Penerapan KTSP yang merekomendasikan kekurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapat. Kurikulum 13. 1. Tidak ada keseimbangan antara orientasi pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. 2. Integrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Jenjang pendidikan dasar tidak dapat
karena rumput ini pelajaran-pelajaran berbeda. Perbedaan KTSP dan kurikulum 13. KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri. Perbedaan KTSP dan kurikulum 13. KTSP, mata pelajaran dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar sendiri. Sedangkan K13, mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat oleh kompetensi inti tiap kelas. 2. Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel lain. Sedangkan K13, bahasa Indonesia sebagai penggelar mapel lain atau sikap dan keterampilan bahasa. KTSP memiliki mata pelajaran tertentu dengan mendukung kompetensi tertentu, sedangkan K13 tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi atau bisa dibilang sikap, keterampilan, atau pengetahuan. 4. Tematik untuk kelas 1 sampai 3 belum terintegratif, sedangkan K13 tematik integratif untuk kelas 1 sampai 3. Hasil pembelajaran dalam kurikulum 2006 tergantung sepenuhnya pada guru, sedangkan K13 di dalam kurikulum 2013 tidak sepenuhnya tergantung pada guru, tetapi juga buku yang disediakan pemerintah. Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 13. Kurikulum 13 jam pelajaran per minggu lebih banyak dan jumlah mata pelajaran lebih sedikit dengan KTSP. 7. Penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan kurikulum 13 standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. 8. Pramuka bukan ekstrakurikuler wajib, sedangkan pada kurikulum 13 pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib. Kesimpulan dari berbagai pendapat di atas mengenai pengertian kurikulum dapat disimpulkan kurikulum adalah serangkaian rencana pembelajaran mengenai mata pelajaran, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang ditempuh oleh siswa yang telah disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing secara keseluruhan. Dapat dikatakan bahwa konsep yang dijelaskan kurikulum 13 lebih baik dan lebih terarah dibandingkan dengan kurikulum 2006 atau KTSP. Hal ini dikarenakan dalam kurikulum 2013, guru dituntut untuk tidak hanya sekedar menyampaikan materi, namun untuk mengajarkan nilai-nilai positif untuk membangun karakter peserta didik, di mana di dalam ini masing-masing sekolah diperkenankan menyusun sesuai dengan kemampuan peserta didik dan mengacu pada visi dan misi sekolah masing-masing. Kompetensi yang dibutuhkan untuk pengembangan karakter tidak terakomodasi di dalamnya, dan di mana hal ini belum mampu terspesifikasi di mana masing-masing kemampuan sekolah yang berbeda. Perbedaan struktur kurikulum 2013 pelajarannya lebih sedikit dari KTSP, yaitu yang semula berjumlah 8 mata pelajaran menjadi 6 mata pelajaran. Walaupun lebih baik karena sudah menekankan terhadap pengembangan karakter, namun kurikulum 2013 ini tetap harus dikaji dan dievaluasi secara komprehensif, di mana segala kekurangan dan kelebihan harus sesuai sehingga dapat memaksimalkan sosialisasi kurikulum 2013. Belum bisa diterapkan karena dibutuhkan persiapan yang matang untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.